Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Laki-laki ini kan bisa dibedakan. Satu, laki-laki bujang. Laki-laki yang bujang itu, Alkitab bilang begini, dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Dia mesti seperti anak panah di tangan pahlawan. Dia mesti siap untuk melesat dengan cepat. Mesti siap untuk melesat dengan cepat. Agresif. Dia harus membangun visi, harus ada tujuan. Dan semua dikendalikan. Dia harus melesat dengan baik. Kalau engkau laki-laki bujang, bangunlah mimpi. Progresif. Agresif juga. Harus siap untuk itu. Karena begitulah yang harusnya dilakukan oleh seorang laki-laki bujang yang belum menikah. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Dia mesti siap diasah untuk menjadi tajam. Untuk betul-betul menunjukkan yang paling maksimal dari fungsinya. Harus diasah. Laki-laki jangan berhenti belajar. Laki-laki jangan berhenti bekerja. Laki-laki jangan berhenti untuk berinovasi. Laki-laki bujang itu harus terus membangun mimpi sebagaimana kita mengejar sesuatu. Laki-laki bujang itu harus penuh dengan perjuangan. Tapi kadang-kadang ada yang belum menikah saya penuh perjuangan. Nanti pas menikah dia perjuangan pensiun semua. Akhirnya dia tidak lagi dapat menunjukkan keadaan dirinya sebagai laki-laki yang siap diasah. Laki-laki bujang itu mesti siap dibidik pada sasaran. Kan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Maka dia siap untuk dibidik pada sasaran. Tujuan apa? Jangan hanya hidup untuk hari ini saja. Tapi untuk masa depan itu seperti apa? Sasaran kita ada di mana? Laki-laki bujang harus begitu. Ini nona-nona yang belum menikah orang ini kalau mau cari laki-laki mesti yang begini. Siap melesat, siap diasah, siap dibidik pada sasaran. Iya. Ini kita kan menikah bukan makan cinta. Tapi apa yang membawa kita bersama-sama. Anak lelaki itu adalah milik pusaka Tuhan. Dia sedang gambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang siap melesat dengan cepat, siap diasah, siap dibidik pada sasaran. Selanjutnya kita bilang anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Kalau dia milik pusaka Tuhan, maka dia berharga sekali. Laki-laki jangan kasih satu harga. Laki-laki jangan bikin kehilangan muka. Laki-laki mesti menjaga betul-betul harga yang Tuhan berikan baginya. Dia milik pusaka Tuhan. Jangan kasih jatuh gitu harga itu. Bukan untuk menjadi sombong. Bukan untuk supaya kita sangat eksklusif dan tidak mengenal orang lain. Tidak. Tapi jangan menjatuhkan diri kita hanya karena hal-hal remeh. Hal-hal biasa-biasa saja. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Laki-laki adalah anak milik pusaka Tuhan. Berarti kita menerima, kita ahli waris. Penerima sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Nah ini bagi laki-laki yang bujang. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang beristri? Tadi kan bujang sudah disebutkan refleksi tentang anak panah di tangan pahlawan dan anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Bagaimana dengan laki-laki beristri? Laki-laki beristri itu dia adalah imam di dalam rumah tangga. Dia mesti jadi imam dalam rumah tangga. Dia mesti ajak istri, anak-anak beribadah. Fungsi-fungsi imam dalam keluarga mesti dijalankan. Karena dia laki-laki. Harusnya malu bagi bapak-bapak yang tidak pernah mengajak istri, anak-anak untuk beribadah. Karena itu dia bukan laki-laki harusnya. Laki-laki itu imam dalam keluarga.
Berapa banyak kali kita mengajak mereka berdoa, beribadah. Seringkali justru inisiatif itu ada pada perempuan dan tidak ada pada laki-laki yang memegang jabatan sebagai imam. Laki-laki jangan malu, jangan buat malu. Siap imam dalam rumah tangga. Laksanakanlah kewajiban sebagai imam. Laksanakanlah tanggung jawab sebagai imam. Laki-laki beristri itu mesti takut Tuhan ya. Mesti takut Tuhan. Ini gambar Allah ditaruh pada dirinya. Bagaimana dia tidak takut Tuhan? Bagaimana dia lebih takut kawan-kawan daripada dia takut Tuhan? Laki-laki yang beristri mesti takut Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan seterusnya. Ketiga, saudara-saudara. Bagi laki-laki beristri, dia mesti makan dari jeripaya tangan sendiri. Bekerja tadi, mendapatkan hasil. Makan bersama-sama dengan istri. Bersama-sama dengan anak-anak. Ibu-ibu dorang mesti dorong suami bekerja. Supaya dia bisa makan dari jeripaya tangan sendiri. Mungkin ibu-ibu dorang sudah bekerja dengan penghasilan yang besar. Mungkin untuk kebutuhan ekonomi, kelangsungan hidup keluarga, saudara merasa dengan ibu kerja sendiri sudah cukup. Suami tidak usah kerja lagi. Jangan begitu. Itu cara yang salah. Biarkan dia bekerja. Mungkin pendapatannya lebih sedikit. Tapi biar dia bekerja. Ya. Jangan biarkan dia jadi malas. Mungkin ibu-ibu telah mendapat warisan besar dari keluarga. Harusnya tinggal duduk-duduk saja makan bunga deposit per bulan sudah bisa. Ya, Ibu Juliet, tapi kenyataan wanita perempuan lebih rajin beribadah. Para suami lebih suka nonton tinju di TV. Nah, ini bahaya ini. Ya, Mariana Bangmu, bagaimana sikap istri jika suami tidak pernah ajak istri, anak beribadah? Istri mesti komunikasi dengan suami. Istri mesti berdoa untuk suami. Jangan selalu menunggu. Kadang-kadang memang ini kan bicara tentang laki-laki, kita bicara tentang laki-laki mesti berinisiatif. Tapi suami istri itu telah menjadi satu. Jangan biarkan dia susah sendiri, kan dia tidak mau rajin beribadah kepada Tuhan. Tanggung jawab seorang istri yang baik itu mestinya ada. Yang mendatangkan berkat bagi suami. Yang menolong suami dan keluarga. Laki-laki yang beristri itu, istri harus dijadikan seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur yang subur, sukacita. Laki-laki yang beristri itu sukacitanya ada di rumah. Dia kepingin untuk melihat istrinya, kepingin pulang. Sukacitanya di rumah. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia pembadan mau subur kok tidak, itu soal lain. Tapi dia sukacita ada di rumah. Ibu-ibu itu senang toh kalau suami ingat ibu-ibu don di rumah. Ibu-ibu don senang kok tidak? Senang. Ibu-ibu dong ini tahu suami ada ingat-ingat dong di rumah dong. Tidak mau. Ya kira-kira gitu. Bertanggung jawablah bersama-sama. Semoga nama Tuhan dipermuliakan. Dan dari sehari ke sehari kita makin menunjukkan sifat-sifat Allah yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.